Nah, itu tadi ya saudara bisa dilihat di tanggal 9, 10 dan juga 11 di Solo Paragon, dan pastinya akan mengangkat tema yang luar biasa. Nah, mungkin boleh kali ya cerita-cerita dikit gitu Mbak Bella kita tentang di tahun 2026 ini, terus besok di tanggal 9, 10, 11 itu mengangkat tema apa. Tapi kalau sebelum itu boleh tahu nggak Mbak, kalau tahun 2025 kemarin mengangkat apa dan 2026 ini jadi Renjana itu dari awal memang saya selalu kasih tema yang bertema klasik Jawa ya. Jadi bukan kayak Wedding Expo Jawa. Jadi setiap rangkaian Renjana itu selalu punya tema masing-masing. Kayak di Renjana 4 itu temanya mungkin saya ngambilnya dari tembang Macopatan. Jadi saya selalu cari referensi yang klasik. Itu di Suluk Tembang Laras, kemudian setelah itu ada Asmara Dana, itu kan kisah cinta ya. Di Renjana 5 itu saya ambilnya dari tarian Sekarun sih yang biasa memang pagelaran sebelum pernikahan itu dipakai di Jawa. Dan untuk di yang ke-6 ini lebih spesial, aku ngambil temanya Sasmita Rasa. Sasmita Rasa. Jadi cinta itu dirasakan tanpa sebelum dilihat, tanpa didengar sudah terasa. Aduh, dalam sekali ya Kak. Jadi pas nih ya kan. Jadi nggak perlu dilihat dulu pasangannya, udah dirasakan aja ya kan. Diresapi gitu ya. Sebenarnya ada tagline Jawanya, tapi lidah Sumatera ini takut salah kalau ngomong. Ketresnan sak durunge, udah sampai situ aja saya hafalnya. Panjang sebenarnya. Pokoknya sebelum terlihat, sebelum terdengar sudah terasa. Oke, sebelum terlihat, sebelum terdengar sudah terasa. Oke, itu kalau udah cinta sejati semuanya akan terasa kayak gitu ya. Betul sekali. Baik. Dan mungkin juga tadi ada 80 tenan juga yang akan 80 vendor. 80 vendor juga yang akan ikut bergabung di tanggal 9, 10, 11. Dan juga ada siapa lagi nih Mbak mungkin yang ikut bekerja sama juga mendukung acara ini? Sponsor ya. Ya balik lagi ya Mbak, kita kalau mau bikin event itu pasti ada vendor-vendor yang luar biasa yang selalu ada buat Renjana ya. Kalau yang ada untuk Renjana di 6 sebenarnya sama, saya bertemu lagi dengan beberapa orang baik yang sama. Untuk vendor dekorasi itu dari Amaris, Mas Gali dan Mbak Mega. Kemudian nanti di Renjana 6 ini baru pertama kali nih Mbak, nanti panggungnya full dengan LED. Itu dari saya disupport oleh Videotron Solo, Mas Andre dan Mbak Anes. Kemudian yang seperti saya sebutkan tadi, di link di Renjana bisa bawa logam mulia. Itu kita kerjasama nih, kolaps bareng dengan Galeri 24. Jadi nanti untuk bintang tamu kita ada Sasha Arsinta, dipersembahkan juga oleh Galeri 24, dan logam mulianya juga dari Galeri 24. Kemudian untuk tadi teaser yang sudah ditayangkan itu kita kerjasamanya dengan Farel Jibril Official. Kemudian ada untuk baliho ada dari Lawang Jongjeng. Kemudian lighting and sound itu dari Essen. Ini ada yang baru nih Mbak di 2026. Saya boyong satu vendor Jogja untuk special effect itu dari Dragon. Kemudian ada satu vendor Jogja lagi, Bloop, karena nanti 10 meter kita buat ada animasi motion graphic gitu dari Bloop Jogja. Luar biasa. Itu. Dan masih banyak ya Mbak vendor-vendor yang membantu support di Renjana. Yang saya pribadi sebagai owner pengen menyampaikan matur terima kasih banget sama tidak ada Renjana kalau tidak ada vendor sponsor utama ini. Luar biasa sekali. Dan juga yang pasti akan terus berkarya gitu ya Renjana ya kan. Bersinergi bersama dengan vendor-vendor sponsor yang mereka juga ada di industri pernikahan. Termasuk nih adalah langganan ya Renjana. Jadi Mbak Bella udah siap ya dengan calon-calon customer-nya itu generasi Z. Sekarang harus mempersiapkan diri ya Mbak. Hanifah juga tadi sepanjang perjalanan aku bilang Mbak, klienmu akan geser ya karena kita nggak bisa lagi nih Mbak mempertahankan mungkin yang 5 tahun yang lalu wedding seperti apa, kan sudah geser nih sama anak-anak Gen Z yang unik ya karakternya, tapi kreatif, tapi nyusahin dikit. Tapi klien, jadi Mbak Hanifah harus mempersiapkan diri ya. Kalau saya kan kliennya adalah vendor yang repot adalah vendor ya. Tapi seru sih kalau sama Gen Z itu karena mereka kreativitasnya tanpa batas ya. Terus
Gen Z ini demen banget make up juga Mbak Oh, sekarang. gitu? Iya betul. Oh. Di segala acara, di segala situasi sekarang mereka butuh MUA di kehidupan mereka. Kayaknya gitu ya. Betul, kalau zaman dulu itu kan kalau nggak menikah gitu Betul. ya, nggak pakai MUA. Nah kalau sekarang ini mau party, mau 17 birthday, sweet 17, mau ulang tahun keberapapun itu selalu pakai MUA. Benar, Mau photoshoot family, sekarang pakai MUA. Iya loh. Betul. Jadi aku senang juga sih karena MUA juga semakin berkembang ya, nggak cuma untuk wedding, nggak cuma untuk acara-acara sakral, Iya, tapi untuk acara-acara yang sebenarnya simple tapi itu menambah kesan buat mereka Luar gitu. biasa ya Gen Z ya, Betul. kaya-kaya kayaknya Gen Z ya, itu dia. Kan udah aku bilang tadi, mereka duitnya banyak. Iya, Betul, banyak. Tuh. Oh ini juga ya Mbak ya, ini apa nih? Betul. Ini hasilnya, Nah Mbak. kalau ini dia lebih ke konsep foto aja. Oke. Jadi untuk Sweet 17 biasanya looknya kayak gini. Oh, gitu. Lebih ke effortless tapi lebih ke cute. Oh, iya, benar, Iya, benar, ada benar. hiasan-hiasan lucunya. Nah kalau ini tren 2025 juga. Jadi makeup Melayu. Oh makeup Iya, Melayu dengan juga tren hijab ya? drapernya itu tren sekali. Jadi mungkin ada dalam 1 bulan 4 kali saya makeup Melayu. Tapi sebajunya juga ya Mbak ya, Iya, pakai baju betul. kurung ya, Baju sempat kurung tren. Malaysia Iya. masih tren sampai sekarang. Oh baju kurung itu yang kayak Barbie itu yang gelembung Bukan, gitu kan? baju yang baju itu kurung yang putih, panjang simple. lurus. Jadi bukan Iya, kebaya dia jadi baju betul. Oh iya, oke. Nah ini untuk wisuda. Wisuda. Betul. Sekarang anak-anak wisuda juga udah bisa milih karena MUA sekarang kan banyak sekali ya, dari mulai variasi make up, terus jenis range harga juga. Mereka jadi lebih enjoy lah untuk milih mana yang mereka suka sesuai sama karakter gitu. Betul. Tapi tetap terlihat simple tapi cantik ya. Kalau ini Iya, adat kalau ini ya? wedding. Nah, ini Gen Z adalah apa ya, hobi banget memodifikasi. Jadi ini tuh adalah bunga paes Jawa, bunga siger digabung jadi satu menjadi Jawa modifikasi seperti ini. Oh, Iya. baik. Jadi centung yang ada di tengah itu sebenarnya kan untuk paes. Oh, Tapi karena baik. anak Gen Z zaman sekarang, aduh aku mager paesan gitu. Apa yang bisa aku buat sehingga tetap tradisional tapi modern. Nah, seperti ini hasilnya. Oh iya. Jago banget modifikasi. Jago banget ya. Iya, betul. Nah, ini kalau untuk apa kayak fairy tale make up baik. gitu. Jadi kalau make up zaman sekarang itu kita ngikutin konsep klien juga, Mbak. Mungkin aku pengen yang Thailand, aku pengen yang untuk Sweet 17 aku lebih pengen yang karakter Oke. kayak peri-peri gitu. Jadi tantangan tersendiri sih untuk semua untuk selalu belajar hal itu. Kalau Thailand tuh kayak gimana sih Mbak sebetulnya? Kalau makeup Thailand itu lebih ke kontur, tapi konturnya itu warm. Jadi enggak ada patahannya. Oke. Terus seratnya alisnya berserat, terus bulu matanya lentik tapi pisah-pisah. Oh gitu. Iya, dengan eyeshadownya yang agak wing sedikit. Oh Betul. gitu, dipisah-pisah jadi harus Iya. dibonding dulu Iya. ya sih. Jangan terlalu jauh nanti kangen. Iya betul. Iya berdekatan ya. Oke. Jadi di tahun 2025 tadi seperti itulah ya. Betul. Dan akan terulangi kembali tahun 2026. Betul, masih akan berlanjut. Oke, cuman ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak ketika kan kalau kita menikah gitu ya, pasti kan ada Jawa tuh kan pasti ada pakemnya zaman dulu tuh apa sih namanya yang hitam Paes, itu iya, ya kan, betul. terus harus ada disasak lah di ini dan Betul. sebagainya. Nah dengan bergesernya zaman itu kan banyak yang dihilangkan tuh. Iya, betul. Itu Dimodifikasi ya. dimodifikasi ya kan, ada ini dan sebagainya, apalagi Gen Z Betul. ya. Itu menyikapinya gimana tuh Mbak? Sebenarnya tantangannya adalah memberikan pemahaman ke keluarga satu. Iya. Karena kan nggak semua keluarga mengerti apa Iya, mau iya, pengantin ya. Yang kedua, kalau memang modifikasinya itu sudah terlalu jauh, berarti memang tidak boleh mendengarkan kata tetangga. Karena tetangga pasti akan komen, ini gimana, sampai Nggak ada sesuai pakem, Iya, betul. muanya nggak ngerti. Iya, jadi sebagai mua juga harus menanggung resiko itu ya, karena ada pengantin aku yang pakai gaun tapi mereka panggih. Oh begitu. Betul. Oh baik. Kalau saya sendiri secara pribadi pasti akan memberikan edukasi dulu bahwa ini sebenarnya tidak sesuai pakemnya. Jadi kalau memang mau panggih kita harus pakai jarit, harus pakai kebaya. Tapi balik lagi kita adalah perpanjangan tangan klien ya, klien adalah raja. Jadi memang kalau klien menghendaki, Mbak aku tetap mau panggih tapi pakai gaun, oke. Setelah kita edukasi ya, setelah itu cuma bisa kita turutin kan. Nah kita edukasi ke keluarganya. Bapaknya itu Pambioworo biasanya MC-nya kan. Iya. Mbak ini pakai
Gaun panggih, iya Bapak, tersohnya pengantin seperti itu. Jadi memang yang sulit adalah dari modifikasi Gen Z itu tadi, mengedukasi lingkungan sekitar. Itu yang sulit Iya ya. betul, tapi seru sih. Jadi pernikahan itu nggak cuma template gitu, kita bisa berkreasi, terus lebih ada hal-hal baru yang seru gitu. Hal-hal yang baru, seru dan menantang pastinya. Betul. Kan, di tahun 2026 ini, Mbak Bella, semenantang apa nih kira-kira nih untuk biasa menghadapi ya Gen Z nih kayaknya nih. Ya karena kita juga kebetulan kan kalau saya kan pure promotor ya. Cuma yang bakal jadi tantangan memang untuk para vendor wedding yang ada di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan saya sebagai penyelenggara wedding expo juga harus adaptasi lah ya. Adaptasi dengan memang calon kliennya para klien saya, para vendor yang ada di sini. Mungkin yang paling kentara, yang bakal kelihatan banget itu perbedaan dari foto official teaser dan teasernya Renjana. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu dari Renjana 1, 2, 3, 4, 5, saya selalu bercerita dengan adat dan dengan yang heboh lah Mbak ya, dengan makeup yang heavy, yang sangat adat, dan dengan template cerita yang juga ada ceritanya di situ. Sekarang temanya official foto, mungkin tadi yang udah yang udah diputerin, lebih simple, industrial, minimalis. Jadi cuma saya main drapery, kebayanya juga modifikasi, nggak ada adat sama sekali. Cuma saya tidak menghilangkan batik ya. Jadi bawah sebenarnya baju yang saya pakai itu bawahnya bukan batik, tapi karena saya Jawa, wedding expo Jawa, mainnya cuma di batik. Jadi saya cuma pakai, nggak terlalu banyak dekorasi untuk foto segala macam. Saya cuma pakai giant flower warna putih, siluet cuma satu warna putih. Jadi di saya pun menyesuaikan nih sama calon kliennya klien saya. Jadi vendor kan calon kliennya Gen Z nih. Jadi saya juga meramu acara itu minimalis, sesimpel mungkin gitu. Itu yang paling terasa ya perbedaannya ya. Dari Renjana 1 sampai 5, di 6 ini di situ yang paling kelihatan. 1 sampai 5 tuh hampir-hampir sama. 6 ini agak-agak berbeza ya. Iya, berbeza. Agak berbeza. Iya. Ini kalau saya nggak beza, saya ditinggal sama klien ya kan. jadi harus ikut menyesuaikan Betul. juga ya. Oke deh, nanti kita akan kembali lagi, akan banyak lagi kepo-kepo lagi di segmen yang terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan pagi RPTV.